Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar nih kalian semua? Sehat semua? Siapa yang positif? Yang PJJ juga alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ini. Dimana kita telah melakukan pembelajaran di minggu lalu. Semoga kita dalam keadaan sehat, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bagi teman-teman dan juga bagi saya gitu ya, harap kita perhatikan protokol kesehatannya gitu ya. Karena sekarang penyebaran virus Omicron terbaru sudah tersebar di mana-mana. Jadi untuk kalian dan juga saya, bagi yang PJJ ataupun PTM, jaga protokol kesehatannya gitu. Jaga jarak, jauhi kerumunan, jangan keluar rumah kalau memang itu tidak penting, gitu ya. Nah, baik teman-teman, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita basmalah. Ini berjalan yang bermanfaat. Nah, teman-teman, karena kita hari ini melakukan pembelajaran blended learning, di mana melakukan kegiatan PTM dan juga PJJ, jadi diharapkan untuk yang PJJ gitu ya, diperhatikan untuk pembahasan materi nanti. Kalau memang saya penjelasannya kurang jelas, boleh diinfokan, dan juga teman-teman yang PTM bisa membantu teman-teman yang PJJ. Ada yang masuk Zoom nggak? Coba salah satu dari kalian masuk Zoom ya. Takutnya nanti saat saya melakukan pembahasan materi, ada teman-temannya yang PJJ ingin bertanya, saya tidak lihat. Jadi teman-teman PTM bisa infokan ke saya. Bisa ya? Ya, kita saling membantu aja gitu ya. Nah, baik teman-teman, kita absen terlebih dahulu ya hari ini. Yang dipanggil namanya harap bilang hadir ya. Ahmad Rafi pada Amerah Ahmad Rafi pada Amerah izin. Amirah hadir. Asradama hadir. Atau Hadir, Bu. Atal hadir. Atika. Bu, kamu main HP tuh, Bu, lihat, Bu. VC tuh, Bu. Azhar. Ada Azhar. Bagas hadir. Bangsawan Hadir, Bu. Hadir, Bu. Devina. Emir hadir ya. Fadila. Fajar. Fafian. Iqbal Hadir, Bu. ada. Muhammad Fasih belum ada. Ada Aska ya. Nah, bagi yang tidak ada keterangan, tolong diinfokan ya di grup teman-temannya. Nah, baik teman-teman,
kemarin minggu lalu kita membahas mengenai bank sentral dan juga sistem pembayaran, di mana bank sentral merupakan lembaga instansi yang mempunyai kewenangan, tugas, dan juga tujuan untuk menciptakan, menjaga kestabilan nilai rupiah, gitu kan? Nah, tugasnya bank sentral ini tidak hanya menjaga kestabilan nilai rupiah saja, melainkan untuk membantu lembaga-lembaga keuangan, terutama pada bank-bank yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, lalu tugasnya bank sentral ini juga mengawasi dan mengatur sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, sistem pembayaran itu merupakan mekanisme untuk pemindahan dana guna bagi suatu kewajiban untuk perekonomian. Nah, sistem pembayaran di Indonesia ini sangat penting bagi lembaga keuangan, terutama bank sentral. Karena sistem pembayaran ini merupakan alat perantara antara si nasabah dan juga pihak bank, atau mungkin dari pihak yang ingin memberi uang dan juga pihak yang ingin menagih uang. Itu sistem pembayaran merupakan mekanisme operasionalnya, gitu ya. Nah, sistem pembayaran ini juga harus ada prinsip dan juga kebijakan yang perlu diterapkan, gitu. Karena kalau misalnya sistem pembayaran tidak diterapkan pada sebuah instansi atau perusahaan, maka sistem pembayaran itu bisa mengakibatkan kerugian atau resiko-resiko yang dapat merugikan masyarakat, terutama nasabah, apalagi merugikan perekonomian di Indonesia. Nah, jadi untuk itu sistem lembaga keuangan atau sebuah instansi yang menerapkan sistem pembayaran harus sesuai dengan aturan atau prinsip yang telah ditetapkan bank sentral dalam mengatur sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu kan pasti adanya alat pembayaran, di mana alat pembayaran kan merupakan media atau bendanya, gitu ya. Kalau sistem itu pelaksanaannya, kalau alat pembayaran itu kan bendanya ya, medianya, gitu ya, media untuk memperlancar sistem pembayarannya. Gitu. Nah, untuk itu hari ini kita mempelajari mengenai alat pembayaran. Saya share ya PPT-nya. Nah, coba kalian bisa dilihat ininya PPT-nya mengenai alat pembayaran. Yang PJJ sudah terlihat belum PPT-nya? Udah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Yang di kelas sudah dibuka PPT-nya? Dibuka ya? Sudah. Nah, kita membahas mengenai tentang alat pembayaran. Nah, di mana alat pembayaran definisinya adalah media yang digunakan untuk melakukan berbagai. Ya, Emir silakan dibaca. Bu, pengertian alat pembayaran. Alat pembayaran merupakan media yang digunakan untuk melakukan berbagai macam transaksi atau uang. Ya. Alat pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu tunai dan non-tunai. Ya, terima kasih Emir. Nah, iya benar ya. Alat pembayaran merupakan kata lain dari kata uang, gitu kan, merupakan media pembayaran. Nah, di mana alat pembayaran ini ada dua jenis. Sempat kemarin kita sudah dijelaskan di sistem pembayaran, di mana alat pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu tunai dan non tunai. Tunai seperti apa aja alat pembayarannya? Uang, cash ya. Kita langsung memberi ke pihak bank atau kita ngasih ke penjual atau pembeli berupa uang kertas ataupun uang logam. Lalu yang uang tunai apa saja? Seperti apa aja? ATM. Lalu yang di kelas? Elektronik. Kredit. Uang elektronik. Uang elektronik seperti apa aja? GoPay, Dana. Dan lain-lain ya. Kalian sudah mengerti kan mengenai jenis alat pembayaran tunai dan non tunai itu seperti apa aja? Kita lanjut ya. Nah, kepada apa sih pengertian uang gitu ya? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, uang merupakan alat pembayaran yang sah menurut pemerintah dan juga masyarakat. Jadi, uang merupakan media alat pembayaran transaksi jual beli yang disahkan. Nah, di sini ada fungsi uang nih.
ada dua fungsi uangnya, yaitu sebagai alat tukar dan juga sebagai satuan hitung. Coba ada yang ingin bantu saya nggak? Pengertian fungsi uang dari alat tukar. Ya, silakan Nur. Nah, iya ya. Jadi fungsi uang sebagai alat tukar itu untuk sebagai alat penukaran semua kebutuhan manusia. Contohnya seperti saya gitu ya. Saya membutuhkan buku gitu, buku yang saya mau. Jadi saya datang ke Gramedia, saya cari buku yang saya mau gitu ya. Saya datang ke kasir, dan di kasir itu saya melakukan penukaran di mana saya menukar uang dan mendapatkan buku. Lalu kasirnya mendapatkan uang lalu menukarkan buku. Nah, itu merupakan definisi dari fungsi uang sebagai alat tukar. Di mana uang ini bisa menjadi alat tukar antara uang dan juga barang yang kita inginkan. Selanjutnya yang kedua, satuan hitung. Ada yang ingin ini baca? Atau dari PJ yang ada di rumah? Silakan, boleh bantu saya satuan hitung. Ada yang ingin baca nggak? Iya, silakan. Satuan hitung. Uang dapat digunakan untuk menentukan hitungan besarnya suatu barang dan jasa. Contoh, harga kopi Rp1.000, harga roti Rp500. Jadi, untuk membeli keduanya harus membayar Rp1.500. Nah, iya benar ya. Jadi satuan itu merupakan fungsi uang yang dapat digunakan untuk menentukan hitung besarnya suatu barang. Jadi jika kita ingin membeli sesuatu barang, pergi ke supermarket kan suka beli banyak tuh ya barang-barang yang kita mau. Itu dihitung terlebih dahulu, lalu kita mengeluarkan sejumlah uang yang telah dihitung, gitu ya. Itu fungsi dari alat tukar dan juga fungsi satuan hitung. Sampai sini masih paham? Kita lanjut ya kepada materi terakhir, yaitu pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia kan kemarin tugasnya mencetak uang, mengedarkan uang, ya kan? Nah, gimana sih cara mengelolanya nih Bank Sentral atau Bank Indonesia? Nah, yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini uang rupiah dilakukan untuk menentukan jumlah rupiah yang akan dicetak melihat laju inflasi. Jadi, sebelum uang rupiah ini dicetak dan diedarkan ke seluruh Indonesia gitu, Bank Sentral tuh harus tahu nih, dia harus menentukan jumlah uang yang beredar sesuai laju inflasi gitu. Kalau misalnya Bank Sentral atau Bank Indonesia mencetak uang hanya asal-asalan saja, tidak melihat laju inflasi, maka adanya mata uang rupiah itu rendah gitu, tidak ada nilainya. Jadi harus melihat laju inflasi. Inflasi kemarin apa? Meningkatnya harga barang yang terus menerus. Lalu yang kedua, setelah Bank Sentral melakukan analisis berapa jumlah uang yang beredar untuk Indonesia gitu, lalu dicetaklah. Nah, pencetakan itu dicetak pada Perum Peruri. Ada yang tahu nggak singkatan dari Perum Peruri? Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Itu ya singkatan dari Perum Peruri. Nah, Perum Peruri ini tugasnya mencetak uang-uang. Sekarang yang kalian kantongi itu uang-uang tercetak oleh Perum Peruri. Nah, Perum Peruri ini juga diawasi oleh Bank Sentral dalam mencetak uangnya. Setelah Perum Peruri mencetak uangnya gitu ya, udah sesuai dengan aturan. Lalu tahap yang selanjutnya pengeluaran dan pengedaran. Di mana pengeluaran dan pengedaran ini dilakukan oleh Bank Sentral juga, Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia mengambil uang dari Perum Peruri, lalu disebarkanlah ke Bank Indonesia yang ada di daerah-daerah. Nah, dari Bank Indonesia di daerah-daerah disebarkan lagi, diedarkan lagi ke lembaga keuangan yang ada di daerah. Lalu sampailah ke
ke kita. Itu caranya pengeluaran dan pengedaran uang ya. Nah, setelah melakukan pengeluaran dan pengedaran, ada juga nih tahap pencabutan dan penarikan. Di mana pencabutan penarikan merupakan tahap bank sentral menyabut uang-uang atau menarik uang-uang yang memang sudah tidak layak beredar. Karena ya teman-teman, uang itu ada masa berlakunya. Ada masa berlakunya. Di mana masa berlakunya itu sampai 7 tahun. Jika memang itu uang sudah tidak layak beredar gitu ya, itu akan ditarik kembali oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk meminimalisir adanya uang palsu. Itu gunanya tahap pencabutan dan juga penarikan gitu ya. Lalu yang kelima nih, setelah Bank Indonesia melakukan pencabutan penarikan kepada uang-uang yang sudah tidak berlaku beredar, terus ada uang-uang yang palsu gitu, adanya tahap pemusnahan. Uang bisa dimusnahkan dengan cara dilebur dengan mesin-mesin yang ada di mesin-mesin tertentu gitulah ya. Nah, apa aja sih uang-uang yang dimusnahkan? Yang pertama tadi, uang-uang yang sudah tidak layak edar. Lalu uang-uang palsu, uang-uang yang palsu beredar tuh Bank Sentral atau Bank Indonesia langsung mencabut uang tersebut, menarik uang tersebut. Lalu tahap pemusnahan. Lalu ada uang yang robek. Uang yang robek, uang yang terpotong, atau uang yang lusuh, maksudnya uang yang sudah benar-benar tidak layak digunakan untuk melakukan transaksi jual beli gitu ya. Atau uang-uang yang memang digigitin tikus. Ada kan ya uang-uang yang sedikit tuh. Itu kalian bisa ke bank sentral lalu minta pertukaran uang itu bisa. Namun syaratnya uang tersebut tuh masih ada nilainya gitu, nilainya. Jangan uangnya udah disobek-sobek itu kita kita tukar ke bank itu tuh nggak bisa gitu, harus ada nilainya, masih utuh gitulah ya, masih utuh setengah. Nah, itu uang-uang yang dapat dimusnahkan oleh bank sentral kalau memang uang tersebut sudah tidak layak dipakai untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan nggak mengenai alat pembayaran, dari mulai pengertian, sejarah, terus jenisnya, khusus pengamanannya, dan terakhir pengelolaan uang rupiah. Sudah paham? Insya Allah. Karena kalian sudah paham, gitu, insya Allah sudah paham. Gitu. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini dan juga kesimpulan materi-materi yang kemarin, di mana kita sudah mempelajari mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan juga terakhir alat pembayaran. Nah, kesimpulannya di mana ketiga materi itu saling berhubungan ya, di mana bank sentral merupakan suatu lembaga instansi yang mengatur keuangannya gitu, lalu sistem pembayaran itu merupakan pelaksanaannya, perencanaannya dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Lalu yang terakhir ini alat pembayaran gitu, di mana pembayaran merupakan media untuk memperlancar adanya sistem pembayaran. Nah, itu semua materinya saling berhubungan dan saling membahas mengenai keuangan, terutama keuangan yang ada di Indonesia. Harian kita kerjakan melalui Google Form gitu ya. Ada 25 soal. Jadi untuk yang PJJ gitu, setelah keluar dari Zoom mungkin nanti langsung dikerjakan ya ulangan hariannya gitu. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus, dikerjakan dengan jujur gitu ya. Ya Bu. Dan juga ya semoga lancar mengerjakan ulangan harian hari ini. Dan juga nih teman-teman, diingatkan kembali yang belum mengumpulkan tugas maupun tugas mind mapping atau tugas resume yang kemarin dikumpulkan ya. Lalu yang belum mengerjakan pretest post test, materi-materi minggu lalu dikerjakan. Ada ya Goji, ada. Ada Belum mandi dia. Ya jangan lupa ya dikerjakan intinya gitu ya, karena nilai-nilai kalian mau diinput gitu.
mau dimasukkan atau didata. Ada pertanyaan nggak setelah materi hari ini? Gak ada? Yang di kelas gak ada? Yang PJJ gak ada? Mengenai ini ulangan harian gak ada? Gak ada. Ya udah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan ulangan hariannya dengan mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya teman-teman, yang PJJ bisa langsung mengerjakan ulangan hariannya, karena kan Zoom juga tinggal 1 menit lagi ya. Oke, Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.